Halo, jumpa lagi dengan Agus Sani Wijaya channel yang berisi tentang matematika, tutorial, tips and trik, hiburan, dan informasi umum. Sebelum masuk ke dalam video, sebagai tanda pertemanan, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya memunculkan video terbaru. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar materi merasionalkan bentuk akar kuadrat. Contoh, kita punya contoh misalnya 1 per akar 2. Kita mau merasionalkan 1 per akar 2. Nah, bentuk akar yang seperti ini, pecahan yang seperti ini dikatakan bentuk yang irasional. Kenapa? Karena akar 2 ini termasuk bilangan irasional. Artinya, kalau kalian ingat materi pada video sebelumnya, akar 2 ini dikatakan sebagai bentuk yang irasional karena tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang bagaimana cara merasionalkan bentuk akar yang seperti ini? Caranya adalah kita kalikan dengan sekawannya dari penyebut. Bentuk 1 per akar 2, penyebutnya adalah akar 2. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini atau soal ini, maka 1 per akar 2 kita kali dengan akar 2 per akar 2. Oke. Penyebutnya tadi akar 2. Maka kita kali dengan akar 2 per akar 2. Nah, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 itu sebenarnya tidak mengubah nilai dari 1 per akar 2. Ingat, 2 dibagi 2, 2 per 2 hasilnya berapa? 1. Oke? X dibagi X hasilnya juga 1. Akar 2 dibagi akar 2 hasilnya juga 1. Maka bentuk ini 1 per akar 2 kita kali dengan akar 2 per akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 nilainya 1. Maka hasilnya adalah 1 per akar 2. Artinya nilai tidak berubah. Oke, sampai sini kita lanjut. Maka 1 per akar 2 kita kali dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya adalah sama dengan 1 dikali akar 2 hasilnya akar 2 per akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Oke, bentuk seperti ini bisa kita rubah lagi menjadi bentuk sama dengan 1 per 2 akar 2. Yang jadi pertanyaan adalah seringkali siswa bertanya, akar 2 per 2, Pak, kok bisa langsung dirubah jadi 1 per 2 akar 2? Oke, Bapak akan coba jelaskan. Akar 2 itu sebenarnya sama saja dengan 1 dikali akar 2. Oke, 1 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 2. 1 akar 2, begitu ya. Tetapi sudah menjadi kesepakatan bahwa untuk 1 di depan tidak perlu ditulis. Sama halnya dengan kalau kalian ingat pelajaran aljabar, 1x itu cukup ditulis sebagai x. Sampai sini cukup jelas. Maka akar 2 itu sebenarnya sama saja dengan 1 akar 2. Kalau akar 2 per 2 berarti sama saja dengan 1 akar 2 per 2. Bentuk ini kita bisa rubah jadi 1 per 2 dikali akar 2. Oke, sampai sini cukup jelas. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua adalah
Misalnya contohnya 15 per 2 akar 3. Oke. Cara mengerjakannya adalah sama seperti yang nomor 1, maka 15 per 2 akar 3. Maaf, ini akar 3. Oke. Sama dengan kita kali dengan sekawan dari penyebutnya. Di sini 2 akar 3. Kita cukup gunakan yang akar 3-nya saja. Berarti 15 per akar 3, 2 akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3. Oke. Lanjut. Sama dengan 15 dikali akar 3, hasilnya adalah 15 akar 3 per 2 akar 3 dikali akar 3. 2 akar 3 dikali akar 3. Gitu ya. Maka sama saja dengan 2 akar 3 dikali 1 akar 3 sebenarnya. 2 kali 1, 2 dikali akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Oke. Sama dengan 2 kali 3, 6. Maka 2 akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 6. 2 kita kali dengan akar 3 kali akar 3 adalah 3. 2 kali 3 hasilnya 6. Oke. Sampai di sini kita bisa rubah bentuk ini menjadi 15 per 6 akar 3. Apakah bisa disederhanakan bentuk yang ini? Bisa. Pembilang dan penyebut itu masing-masing bisa kita bagi 3. 15 kita bagi 3 hasilnya 5. Per 6 kita bagi 3 hasilnya 2. 5 per 2 akar 3. Selesai. Baik, ini contoh soal yang nomor 2. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Sekarang contoh soal yang nomor 3. Soalnya 3 per 3 ditambah akar 2. Oke. Berarti kita kerjakan 3 per 3 ditambah akar 2 kita kali dengan sekawannya dari penyebut. Penyebutnya adalah 3 ditambah akar 2. Sekawan dari 3 ditambah akar 2 adalah 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang akar 2. 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang akar 2 itu nilainya sama dengan 1. Artinya 3 per 3 ditambah akar 2 kalau kita kalikan dengan yang ini sebenarnya sama saja dengan kali 1, sehingga tidak merubah nilai dari 3 per 3 ditambah akar 2. Maka ini tinggal kita kalikan saja. 3 kita kali dengan 3 kita kali dengan 3 dikurang akar 2 per ini kita kali 3 ditambah akar 2 kita kali dengan 3 dikurang akar 2. Maka sama dengan ini kita biarkan terlebih dahulu, tidak perlu kita kali ke dalam atau distributif dengan tujuan siapa tahu nanti penyebutnya itu kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya. Kecuali nanti kalau pembilang dan penyebutnya tidak bisa kita bagi, baru kita distributif. Oke, 3 dikali 3 dikurang akar 2 sama dengan ini per. Sekarang bagaimana dengan ini? 3 ditambah akar 2 dikali 3 dikurang akar 2. Mungkin kalian masih ingat pelajaran aljabar. Di situ ada A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Nilainya pasti A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, ini materi yang lalu. Mungkin kalian masih ingat. Sehingga kalau
A tambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka kalau bentuk yang ini 3 ditambah akar 2, 3 ditambah akar 2 dikali dengan 3 dikurang akar 2 sama dengan berarti A ini kan posisinya sama dengan 3. Maka di sini bentuknya adalah 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Oke. Maka bentuk ini hasilnya adalah 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Oke. Sama dengan 3 dikali 3 dikurang akar 2 per 3 kuadrat, 3 kali 3 9 dikurang akar 2 kuadrat. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sama dengan 3 dikali 3 dikurang akar 2 per 9 dikurang 2 7. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antara 3 dan 7 tidak bisa disederhanakan, maka pembilangnya ini perlu kita distributif. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 kita kali 3 hasilnya 9 dikurang 3 dikali negatif akar 2 adalah negatif. Di sini dikurang 3 akar 2 per 7. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Baik, ini contoh soal yang nomor 3. Kita akan lanjutkan ke contoh soal yang nomor 4. Contoh yang nomor 4. 4 per akar 3 dikurang akar 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti contoh yang nomor 1 sampai 3 tadi, maka kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Karena di sini negatif, maka atau kurang, maka sekawannya adalah tambah. Sehingga bentuk ini 4 per akar 3 dikurang akar 2 masing-masing kita kali dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah akar 2. Jadi kalau dia negatif sekawannya positif, kalau dia positif maka sekawannya adalah negatif. Maka ini tinggal kita kalikan saja. 4 kita kali dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 dikurang akar 2 ini kita kali dengan akar 3 ditambah akar 2. Maka sama dengan ini kita tulis terlebih dahulu. 4 kita kali dengan akar 3 ditambah akar 2 per sama seperti yang tadi positif negatif, di sini angkanya sama. A dikurang B dikali A tambah B, tadi hasilnya adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sama dengan ini karena di sini positif negatif, maka yang penyebutnya ini kita rubah jadi akar 3 pangkat 2 kita kurang dengan akar 2 pangkat 2 sama dengan 4 kita kali dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 kuadrat. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3 kurang akar 2 kuadrat. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Maka sama dengan 4 dikali akar 3 ditambah akar 2 per 3 dikurang 2, 1. 4 bagi 1 hasilnya adalah 4. Maka bentuknya jadi 4 dikali akar 3 ditambah akar 2. Ini perlu kita distributif. Sehingga hasilnya 4 kali akar 3 adalah 4 akar 3 ditambah 4 dikali akar 2, 4 akar 2. Oke. Demikian
materi kita tentang merasionalkan bentuk akar kuadrat. Untuk kalian ya, sebagai latihan bisa kalian buka buku kalian halaman 41, kalian coba kerjakan nomor 1 sampai 3. Baik, terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya.